Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-45 2024. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, marilah kita memohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 8 ayat 36. Demikian tertulis, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. So, if the Son set you free, you will be really free. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pagi ini, kebebasan dan hamba. Kebebasan dan hamba. Nas hari ini berdiskusi tentang kebebasan dan hamba. Yesus mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa adalah hamba dari dosa. Artinya dia tidak bebas dari dosa. Tetapi anak Allah dapat memerdekakan mereka, yaitu Yesus. Orang yang terikat dosa hanya bisa dibebaskan, dimerdekakan oleh anak Allah, yaitu Yesus. Ayat hari ini mengandung makna yang mendalam tentang pembebasan rohani yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada mereka yang percaya kepadanya. Hanya orang yang percaya kepada Yesus terbebas dari belenggu dan ikatan dosa. Orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi hamba dosa, tapi dia menjadi orang yang bebas, merdeka dari dosa. Yesus Kristus adalah anak Allah yang memberikan dirinya sebagai kurban yang sempurna untuk menebus dosa umat manusia. Dengan iman kepada Yesus, seseorang dapat memperoleh pengampunan dosa dan pembebasan akibat dari dosa. Artinya, dengan percaya kepada Yesus akan menghasilkan kehidupan baru dan kemerdekaan dari belenggu dosa. Ayat ini menyoroti bahwa kebebasan sejati tidak hanya terkait dari kebebasan fisik atau kebebasan dari politik, tetapi juga pembebasan dari perbudakan rohani, perbudakan dosa. Kebebasan yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah kebebasan yang sejati dan berkelanjutan, bebas dosa dari kuasa dosa di dunia ini, maka dia akan memperoleh kebebasan memasuki surga kekekalan. Sehingga nas hari ini menyatakan dan menegaskan identitas Yesus sebagai pemberi pembebasan yang memerdekakan kita dari dosa. Artinya melalui Yesus manusia mencapai kebebasan sejati, membebaskan diri dari belenggu dosa dan kegelapan. Sehingga makna terdalam dari hari ini adalah di dalam Kristus Yesus memungkinkan kita untuk hidup terbebas dari belenggu dosa yang penuh dengan maut dan kematian. Ini mencakup kebebasan dari rasa bersalah, kebebasan dari rasa cemas, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari semua hal yang dapat menahan dan membatasi kehidupan manusia kita. Nah, artinya Yesus mengajarkan bahwa kebebasan sejati tidak hanya terkait dengan kondisi fisik atau kondisi politik, tetapi juga kebebasan dari perbudakan rohani. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini, kebebasan dan hamba? Ada yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kebebasan dalam Kristus. Artinya begini, ayat ini menyoroti pentingnya kebebasan yang diberikan oleh Kristus kepada mereka yang percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita bukan dihantui lagi oleh dosa dan mautnya dosa.
tetapi kita terbebas dari ancaman maut dosa. Ini adalah kebebasan dari belenggu dosa dan perbudakan rohani. Merenungkan ayat ini membawa kita untuk menghargai dan bersyukur atas kebebasan yang diberikan oleh Yesus Kristus, serta menggali lebih dalam tentang apa artinya bebas di dalam Kristus. Bebas dalam Kristus ketika kita sudah terbebas dari belenggu dosa, ketakutan karena dosa, maka kita bebas melakukan kebaikan Tuhan, bebas melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan, bebas melakukan yang menjadi tuntutan dari firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pembebasan dari dosa. Jadi orang yang terbelenggu dari dosa harus dibebaskan oleh Yesus. Jadi ketika kita percaya Yesus, maka kita terbebas dari dosa. Nah, pesan utama dari Nats hari ini adalah pembebasan dari dosa. Ini mengajarkan bahwa melalui iman kepada Yesus Kristus kita dapat dilepaskan dari dosa dan akibat-akibat dosa itu. Ini yang penting. Sehingga perlu kita renungkan bagaimana kita dapat mengaplikasikan pembebasan ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam relasi dengan manusia dan relasi dengan Allah. Orang yang terbebas dari dosa akan membawa kita pada pembebasan dari setiap persoalan, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan pembebasan dari dosa. Yang ketiga, yang terakhir, peran anak Allah. Ayat ini menegaskan bagaimana peran Yesus Kristus sebagai anak Allah memiliki kuasa untuk memerdekakan kita dari dosa. Dari sini kita bisa merenungkan tentang keagungan dan kekuatan Kristus dalam memberikan kebebasan kepada kita. Kehidupan yang merdeka dalam Kristus menuntut tanggung jawab. Kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, merdeka dalam Kristus menuntut tanggung jawab dari kita. Apa itu? Untuk menghormati Allah, menyembah Allah, dan memuji Allah, serta melayani Allah dan juga manusia. Kehidupan yang merdeka bukanlah untuk memenuhi nafsu duniawi, tetapi untuk melayani kehendak Allah. Ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, hidup kita bukan lagi melayani dunia, nafsu dunia, tetapi kita harus melayani Allah dan kehendak Allah dengan kasih dan kebenaran. Jadi apa yang kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, kebebasan dalam Kristus. Orang yang dibebaskan dari Kristus, dia akan bersyukur dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, pembebasan dari dosa. Belenggu dosa yang membuat kita ketakutan, kecemasan. Tapi Kristus datang membebaskan kita, memutuskan kita dari kuasa dosa. Dan yang ketiga, peran anak Allah, Yesus Kristus, untuk membebaskan kita. Inilah yang menjadi perenungan kita. Karena itu, melalui refleksi dari nas hari ini, kita dapat memperdalam pemahaman akan arti kebebasan dalam Kristus, serta menemukan inspirasi untuk menjalani hidup merdeka dalam kasih dan kebenaran. Selamat menyalurkan hak pilih saudara di TPS-TPS yang terdekat dengan rumah Anda. Pilihlah calon presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD, provinsi, DPRD kabupaten kota yang takut akan Tuhan, supaya negara kita menjadi negara yang unggul dan maju. Horas, 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 kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu hari ini telah mengajar kami kebebasan dan hamba. Kristus telah membebaskan kami dari dosa kami, sehingga kami merdeka dalam Kristus untuk melakukan kehendak-Nya. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus. Amin. Selamat memilih. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.